Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agustina dari Angkatan Tadris Biologi 2019. Di sini saya akan memenuhi tugas dari biologi sel dari dosen pengampu Ibu Nida Humaida. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan mikro, yaitu tentang peroksisom dan glioksisom. Selamat menyaksikan. Baik, di sini ada pengertian badan mikro. Apa sih pengertian badan mikro itu? Jadi, badan mikro merupakan suatu organel sel yang memiliki bentuk bulat dan berisikan kristal, dan di dalamnya memiliki membran. Badan mikro ini dapat dijumpai di dalam sel hewan maupun sel tumbuhan. Kemudian, badan mikro dapat diobservasi sejak pertengahan tahun 1950-an dengan menggunakan mikroskop elektron. Badan mikro strukturnya itu berupa spherical atau ovoid dengan diameter 0,5 sampai 1,5 mm. Kira-kira itu sebesar mitokondria dan lisosom. Kemudian dibatasi oleh adanya membran tunggal berisi matriks granular. Kemudian pada jaringan tertentu, matriks badan mikro berisi struktur nukleoid kristal atau kristalin nukleoid struktur. Bentuk kristal ini umumnya adalah urat oksidase, salah satu enzim dari matriks badan mikro. Jadi dalam penyusunan badan mikro ini yang terjadi dari dua penyusunan, yaitu ada peroksisom dan glioksisom. Kemudian di sini ada salah satu penyusun badan mikro, yaitu ada peroksisom. Peroksisom adalah kantong yang memiliki membran tunggal. Peroksisom merupakan benda lebih atau kurang bulat, padat, dibatasi oleh satu unit membran. Ukurannya sekitar 0,6 sampai 0,8 mm. Peroksisom berisi berbagai enzim dan yang paling khas ialah enzim katalase. Peroksisom terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel hewan, peroksisom banyak terdapat di hati dan ginjal. Kemudian pada sel tumbuhan, hampir setiap spesies tumbuhan banyak mengandung peroksisom di sebagian besar selnya. Kemudian pada sel hewan yang terdapat peroksisom itu hanya pada hewan vertebrata saja. Kemudian pada tumbuhan yang banyak mengandung peroksisom itu yaitu pada tumbuhan tingkat tinggi, terutama pada daun tanaman C4 juga mengandung badan mikro. Mereka sebagian besar terkait dengan plastida dan mitokondria, dan mereka terutama bertanggung jawab untuk fotorespirasi. Lalu fungsi peroksisom. Adapun fungsi diantaranya yaitu yang pertama, penghasil enzim oksidase dan katalase. Yang kedua, memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Kemudian yang ketiga, di dalam hati, peroksisom menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Adapun contoh penerapan pada peroksisom yaitu terdapat pada tumbuhan C3 seperti dikotil peroksisom, terutama terlibat dalam fotorespirasi. Ketika konsentrasi oksigen intraseluler tinggi, RUBP karboksilase yang ada dalam kloroflas bertindak sebagai oksigenase dan membagi ribulosa difosfat menjadi fosfogliserat dan fosfoglikolat. Yang terakhir diangkut ke peroksisom, di mana fosfoglikolat terdeposforilasi dan diubah menjadi glioksalat. Kemudian dikonversi menjadi glisin pada gilirannya, dikonversi menjadi serin di mitokondria melalui proses dekarboksilase. Karena oksigen digunakan, proses ini disebut fotorespirasi yang tidak sensitif terhadap sianida. Oleh karena itu berbeda dari oksidasi pernapasan.
Kemudian ada konten enzim pada peroksisom. Komponen enzim yang paling penting dari organel sel peroksisom adalah peroksidase atau katalase ataupun keduanya. Peroksisom juga mengandung glikolat oksidase, glutamate deoksilase, transminase, enzim lain yang diperlukan untuk pemecahan asam lemak. Koenzim yang hadir adalah PAD, NAD, dan NADP. Pada konten enzim, peroksisom berkumpul dari turunan vesikel RE dan mereka mereplikasi dengan fisik. Protein peroksisomal yang diterjemahkan mengandung spesifik TPS pada CN protein atau PTS1 atau di terminal N yang disebut PTS2. Mereka diimpor dalam kondisi tidak terlipat. Reseptor protein VLX5 dan VEX7 dengan protein muatan mengandung urutan asam amino PTS1 dan PTS2. Setelah protein dikirim, mereka kembali ke sitoplasma dengan apa yang disebut mekanisme daur ulang atau mekanisme antarjemput yang membutuhkan input ATP. Kemudian penyusun badan mikro yang kedua yaitu ada glioksisom. Glioksisom adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan yang ditemukan pada jaringan penyimpanan lemak. Glioksisom merupakan badan mikro yang berbentuk bulat dan dibatasi oleh membran tunggal. Glioksisom ini memiliki diameter antara 0,5 sampai 1,0 mm. Glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, misalnya pada lapisan alauron biji pada padi-padian. Kemudian fungsi glioksisom. Adapun fungsi dari glioksisom yaitu yang pertama, mengontrol dan mengkatalisis dekomposisi senyawa secara bertahap. Yang kedua, sebagai tempat metabolisme asam lemak. Yang ketiga, sebagai tempat berlangsungnya siklus glioksilat. Kemudian, adapun fungsi yang paling penting dari glioksisom adalah untuk mengubah lipid yang disimpan menjadi karbohidrat yang dibutuhkan untuk penanaman benih, konversi lipid menjadi glukosa yang membutuhkan fungsi terkoordinasi glioksisom, mitokondria, dan proplastid. Di sini ada pembahasan tentang komposisi kimia dan permeabilitas badan mikro. Membran yang membatasi badan mikro lebih tipis dari membran plasma. Tebalnya hanya 6-8 mm. Ini kurang lebih sama tebalnya dengan membran retikulum endoplasma dan membran luar mitokondria. Badan mikro intak memiliki tingkat osmotikum yang relatif stabil, tetapi akan pecah bila berada dalam larutan pirofosfat. Badan mikro akan pecah bila dimasukkan ke dalam 0,01 m pirofosfat dengan sebab-sebab yang belum diketahui. Ternyata setelah pecah begitu sulit memisahkan membran dengan enzim matriksnya. Salah satu sebab diantaranya adalah karena enzim-enzim itu melekat pada membrannya. Sudah diketahui ada dua jenis enzim yang juga merupakan protein integral pada membran retikulum endoplasma. Terdapat pada membran badan mikro yaitu sitokrom B5 dan NADH sitokrom B5 reduktase. Beberapa enzim lain yang terdapat pada membran ditemukan pada glioksisom. Enzim-enzim itu dapat merupakan protein perifer membran maupun sebagai protein integral membran karena itu mudah diekstrak. Adapun fungsi badan mikro yang pertama yaitu oksidasi substrat pada mamalia. Yang kedua, deoksidasi asam lemak mamalia. Yang ketiga, deoksidasi endosperm biji tanaman asam lemak. Kemudian yang keempat ada jalur glikolat. Adapun yang pertama fungsi badan mikro yaitu oksidasi substrat pada mamalia. Reaksi oksidasi pada peroksisom jaringan mamalian dipicu oleh enzim plavin oksidase yang menggunakan oksigen sebagai penerima elektron yang mengubahnya menjadi H2O2. Kemudian H2O2 yang terjadi sifatnya toksik
bagi sel, karena itu harus segera diubah menjadi H2O dan setengah O2 oleh enzim katalase di dalam peroksisom. Kemudian di sini ada contoh spesifik dari reaksi ini, misalnya terjadi pada asam D-amino. Jika memasuki peroksisom, asam amino ini akan mengalami diaminasi karena oksidasi dengan enzim FAD. Oksidasi sehingga terbentuklah asam aketo. Di sini jelas ada reaksi yang mana ada asam D-amino plus H2O menjadi FAD, kemudian menjadi asam aketo plus NH3 plus EFADH2 plus O2 menjadi EFAD plus H2O2. Kemudian ada H2O2 menjadi katalase dan H2O2 ini plus jadi setengah O2. Kemudian enzim plavin adenin dinukleotid atau OFAD tidak hanya terdapat pada badan mikro, enzim ini juga berperan dalam transport elektron pada mitokondria. Namun, aktivitas katalisisnya di badan mikro berbeda secara mendasar dengan aktivitasnya yang terjadi di mitokondria. Pada badan mikro, elektronnya diberikan langsung ke O2 daripada ke aseptor lain seperti koenzim Q atau non-hem besi. Dalam transfer langsung, itu dihasilkan H2O2 dan dibutuhkan enzim katalase untuk menghilangkan efek toksiknya. Kemudian fungsi badan mikro yang kedua yaitu ada oksidasi asam lemak mamalia. Peran baru pada peroksisom jaringan mamalia diantaranya adalah oksidasi asam lemak. Sebelumnya hanya berkembang satu pendapat bahwa asam lemak netral yaitu transilgliserol yang merupakan cadangan lemak dalam sitosol akan dihidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini kemudian akan diangkut oleh karier atau pembawa ke dalam mitokondria untuk dioksidasi dan menghasilkan asetil koenzim atau asetil CoA. Nah, apakah kalian tahu? Sekarang telah diketahui loh bahwa peroksisom jaringan hati tikus itu mampu mengoksidasi palmitoyl CoA menjadi asetil CoA. Oksidasi ini dikenal dengan B-oksidasi. Asetil CoA ini kemudian akan diangkut ke mitokondria untuk memasuki daur Krebs atau daur asam sitrat. Jika tetap berada dalam sitosol, maka akan diubah menjadi asam lemak netral. Kemudian, jalur B-oksidasi ini mempunyai kesamaan dengan jalur oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria dengan suatu pengecualian. Oksidasi yang terjadi pada mitokondria, enzim plavin dehidrogenase bereaksi dengan O2. Sedangkan oksidasi yang terjadi pada bahan mikro, enzim plavin dehidrogenase bereaksi langsung dengan O2 dan menghasilkan H2O2. Mitokondria tidak memiliki katalase karena itu tidak menghasilkan H2O2. Untuk badan mikro, hal itu tidak merupakan suatu masalah karena badan mikro memiliki katalase. Adapun fungsi yang ketiga yaitu deoksidasi endosperm biji tanaman asam lemak. Enzim-enzim yang dibutuhkan untuk deoksidasi asam lemak dalam badan mikro untuk pertama kalinya ditemukan pada glioksisom, endosperm tumbuhan oleh Culver dan Beaver. Jalur B-oksidasi ini sama baik yang terjadi pada peroksisom mamalian maupun yang terjadi di glioksisom tumbuhan. Kemudian fungsi badan mikro yang terakhir yaitu ada jalur glikolat. Jalur glikolat merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di peroksisom dan bergandengan dengan siklus karbon di kloroplas. Jalur ini melibatkan kloroplas peroksisom, mitokondria, dan sitosol. Jalur ini meliputi pengubahan senyawa yang tak mengandung fosfat atau non-fosforilated, yakni gliserat menjadi glisin, serin, dan persenyalaan C1, dan ini penting sebagai prokursor dalam biosintesis asam ini.
Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak dan memahami penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila dari penjelasan saya yang masih kurang. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.